Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat religi, sahabat IPARI, khususnya PD IPARI Kabupaten Jember yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang penuh berkah di hari Jumat ini kita kembali dalam acara Mutiara Hikmah bersama PD IPARI Jember. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada proklamator keimanan kita dan motivator keislaman kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat religi, semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang masih jomblo, semoga segera diketemukan dengan jodohnya. Bagi yang sudah berkeluarga, semoga keluarganya dijadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Yang sedang berkesusahan, yang sedang menderita, tertimpa masalah, semoga segera mendapatkan jalan keluarnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu ayat yang menarik, salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tin, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita mungkin tidak akan membahas keseluruhan ayat di dalam surat ini. Saya hanya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan satu garis besar yang ada di dalam surah tersebut, yaitu bagaimana kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, kemudian bagaimana kita bisa menjadi hamba yang mensyukurinya. Dalam permulaan ayat tersebut, Allah menggunakan sumpah, wattini wazaituni wa turi sin wa hadzal baladil amin. Sebuah sumpah yang menandakan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Allah setelah sumpah tersebut merupakan hal yang sangat penting, yang sangat substantif, yang sangat urgen untuk kita pahami dan kita laksanakan. Kali ini kita akan membahas lebih fokus kepada bagaimana Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan bagaimana kita mensyukurinya. Dalam lanjutan ayat yang kedua, Allah berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Bentuk ini tentu saja tidak hanya fisik semata, tidak hanya zahiriyah semata, tetapi mencakup universalitas bagian dari manusia, mulai dari akal, pikiran, hati, kemampuan-kemampuan, potensi-potensi, termasuk salah satunya organ tubuh yang ada dalam diri kita. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, jarang sekali kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa bentuk yang paling sempurna ini. Baik itu nikmat akal, nikmat pikiran, dan nikmat-nikmat lain. Contoh yang paling gampang adalah nikmat berupa anggota tubuh. Seringkali kita lupa bahwa dengan diberikannya nikmat kesehatan,
dalam tubuh kita, diberikan nikmatnya fungsi-fungsi tubuh yang sempurna. Untuk hal-hal yang ringan saja, kita jarang ingat untuk bersyukur kepada Allah. Bahkan suatu saat saya pernah bercanda dengan teman saya, bahwa banyak sekali kadang orang-orang mengatakan dia miskin, dia tidak punya uang, akan tetapi dia tidak pernah bersyukur bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu sebenarnya jauh sangat berharga dari apa yang dia pikirkan. Contoh kecil saja, gigi yang ada di mulut kita jumlahnya begitu banyak. Padahal apabila ada seorang yang kehilangan satu giginya, kemudian ingin diganti dengan gigi yang lain yang secara kualitas sama persis dengan gigi sebelumnya, itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, hampir berjuta-juta. Bayangkan kalau dikali dengan semua jumlah gigi kita, maka hanya untuk tulang belulang yang ada di mulut kita, mungkin sudah ratusan juta. Itu baru gigi. Belum jari-jari, wajah, mata, jantung, liver, ginjal, dan lain sebagainya. Tentu saja saya tidak bermaksud bahwa kemudian untuk kita menjadi orang yang kaya, kemudian kita harus menjual organ tubuh kita. Bukan seperti itu. Maksud saya adalah bagaimana kita menyadari bahwa sebenarnya apa yang ada di dalam tubuh kita, organ tubuh kita, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Para pemirsa, sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, bahkan makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari para malaikat sekalipun. Manusia adalah makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Akan tetapi, ada lanjutan ayat berikutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian direndahkan di tempat yang serendah-rendahnya. Kebalikannya, apabila di awal mula kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling istimewa, yang paling sempurna, yang paling mulia, tetapi kita juga berpotensi untuk menjadi makhluk yang paling rendah, paling hina, apabila kita tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, apabila kita menjadi hamba yang tidak beriman kepada Allah, apabila kita tidak menjadi hamba yang beramal soleh, beramal baik. Ini tercantum di dalam lanjutan ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang berbuat baik. Kita memang punya potensi untuk menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang jahat, bahkan menjadi makhluk yang rendah, paling rendah. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik. Pada dasarnya, keimanan dan perbuatan yang baik, amal yang soleh, adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang beriman tidak cukup hanya mengatakan dia percaya kepada Allah. Tidak cukup dengan hanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi lebih dari itu, kita harus mampu mengimplementasikan apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi keimanan kita. Maka di dalam agama, Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang menebarkan rahmah, orang yang menebarkan kasih sayang, orang yang bisa bermanfaat kepada sekitarnya. Rahmatan lil alamin. Inilah konsep di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang beramal soleh, tidak hanya sekedar cukup beriman saja. Maka apa balasannya? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi orang-orang yang beriman tersebut, orang-orang yang beramal soleh tersebut, bagi mereka pahala yang tidak akan pernah berhenti, mengalir deras bagaikan sungai yang tidak berujung. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang
termasuk sebagai orang-orang beriman dan orang-orang yang bisa beramal soleh. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita? Setidaknya ada 5 jenis kenikmatan yang perlu kita ketahui, kita renungkan, dan kemudian kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat fitriyah, nikmat yang fitrah, nikmat yang memang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sejak kita lahir, mulai dari anggota tubuh, mata, akal, pikiran. Bagaimana kita menggunakan tangan kita untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita berpikir yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana kita berjalan di jalan yang benar, di jalannya Allah. Kemudian yang kedua adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat yang diperoleh dari hasil ikhtiar kita, hasil dari usaha kita. Nikmat istri yang solehah, nikmat suami yang soleh, karena kita berikhtiar mencari jodoh dengan cara yang baik. Nikmat keluarga yang sehat, nikmat harta benda materi yang Allah berikan kepada kita, yang kita berikhtiar setiap hari untuk bekerja mencari nafkah. Maka nikmat ikhtiariyah ini, apa yang kita miliki yang berasal dari ikhtiar kita, mobil, motor, dan lain sebagainya, kita diberikan harta, maka bagaimana harta tersebut, jangan lupa kita untuk berzakat dan bersedekah. Karena di antara semua rezeki yang kita terima, di situ masih ada hak orang lain yang harus kita berikan. Lalu nikmat yang ketiga adalah nikmat alamiah, nikmat alam yang ada di sekitar kita. Allah memberikan kita kenikmatan matahari yang bersinar, rembulan yang keduanya berputar sesuai dengan porosnya, sehingga menimbulkan musim-musim, perubahan cuaca. Ada hujan yang turun kemudian menyuburkan tanaman kita. Ada udara yang bisa kita hirup dengan bebasnya. Kalau bukan rezeki nikmat dari Allah, betapa sulit kita akan mendapatkan itu semua. Ketika diberikan nikmat kesehatan, kita bisa menghirup udara sebebas-bebasnya. Kita lupa untuk bersyukur kepada sang pemilik udara. Lalu kenikmatan yang keempat adalah nikmat diniyah. Nikmat Islam, nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung pada detik ini Allah masih memberikan seberkas cahaya iman di dalam diri kita. Sehingga dengan cahaya tersebut kita bisa menjemput hidayah, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa bersyukur dan bisa beribadah tanpa harus dipaksa ataupun disiksa. Sahabat religi, kemudian nikmat yang kelima yaitu adalah nikmat ukhrawi. Nikmat akhirat yang akan kita dapatkan kelak ketika kita mendapatkan balasan dari amal perbuatan kita di dunia. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka akan mengalir pahala yang tidak akan pernah berhenti hingga di akhirat kelak kita akan mendapatkannya sebagai salah satu bentuk kenikmatan ukhrawi dengan kenikmatan yang tidak terbatas. Semua itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai bentuk balasan dari ketaatan dan keimanannya selama masih ada di dunia. Semoga saja kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga keimanan kita, keislaman kita, dan terus memberikan kekuatan agar kita bisa berbuat baik kepada sesama. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.